Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Karawang sadayana, Wilujeng Milangkala Kabupaten Karawang anu ka 388 14 September 2020 hiji. Sarasa sayagi diri Karawang sehat. Dirgahayu Kabupaten Karawang ke 388. Semoga Kabupaten Karawang semakin maju, semakin subur makmur, semakin sejahtera pemimpin dan rakyatnya semuanya, semakin berkeadilan dan semakin mencintai daerah pangkal perjuangan Kabupaten Karawang yang kita cintai. Terima kasih atas dedikasi, kontribusi dan pengabdian daripada seluruh stakeholder, dari pimpinan daerah Kabupaten Karawang, dari masa ke masa, dari periode ke periode, serta seluruh warga masyarakat Karawang yang telah bahu-membahu dalam mengisi dan memajukan Kabupaten Karawang ke arah yang lebih baik. Semoga Allah terus menyertai kita semua dan menolong kita semua, dan semoga pandemi COVID-19 segera selesai dan kita semua bisa kembali berkehidupan secara normal, kita bisa beraktivitas kembali secara normal tanpa ada pembatasan-pembatasan, tentunya tetap dengan disiplin yang kuat yang harus kita terus lakukan. Dan insya Allah Karawang, Jawa Barat, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya, kita semua akan terbebas dari masa sulit, masa pandemi COVID-19 segera hilang dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Pesan saya di hari jadi Karawang yang ke-388 ini, muhape sawah jeung parena, muhape gunung-gunung jeung leuweungna, muhape laut jeung laukna, muhape Karawang pangkal perjuangan lemah cai urang sadayana, poma jeung omat ulah digunasika kulaku lampah ku kabijakan-kabijakan anu teu munasabah, anu dina akhirna bakal jadi madorot jeung bakal ngaruksak Kabupaten Karawang. Insya Allah dengan bekerja sama bersama-sama para pemerintah daerah, para pemimpin kita, para stakeholder, para pemangku kebijakan, para pengambil keputusan, Karawang akan lebih maju dan lebih sejahtera, lebih makmur, para pemimpinnya dan warga masyarakat pada umumnya. Sekali lagi, Dirgahayu Kabupaten Karawang yang ke-388. Sarasa sayagi diri Karawang sehat. Di video kali ini saya akan mencoba membagikan tentang sejarah Kabupaten Karawang, terutama tentang nama-nama para pemimpin Kabupaten Karawang. Dalam hal ini adalah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang dari masa ke masa, dari periode ke periode, untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semuanya dan bagi para pelajar, bagi masyarakat umum. Mudah-mudahan dengan video ini kita lebih membangkitkan rasa kecintaan kita, rasa memiliki kita terhadap lemah cai atau tanah kelahiran kita, kota pangkal perjuangan Karawang, kota padi, Karawang lumbung padi yang kita cintai bersama-sama. Selamat menyaksikan videonya dan sukses selalu untuk kita semua. Para pemirsa dan sobat wargi Kabupaten Karawang, kita mulai dari sejarah Karawang. Nah, ini bisa dilihat di halaman www.karawangkab.go.id. Di sini ada sejarah singkat tentang Kabupaten Karawang ya. Nah, bisa dilihat ini ada
makam Bupati Karawang pertama, yaitu Raden Singa Perbangsa Karawang. Nama Singa Perbangsa Karawang itu banyak diabadikan, diantaranya ada di gedung Pemda Karawang, yaitu gedung Singa Perbangsa. Ada juga diabadikan di sebuah stadion sepak bola kebanggaan Karawang, yakni Stadion Singa Perbangsa Karawang. Dan juga diabadikan di nama perguruan tinggi, ya, Universitas Singa Perbangsa Karawang. Nah, bisa kita lihat di sini Karawang diambil dari bahasa Portugis, ya. Ini istilah diberikan bangsa Portugis karena apabila orang-orang yang bepergian akan melewati daerah rawan untuk keamanan mereka, pergi berkafilah-kafilah dengan menggunakan hewan-hewan seperti kuda, sapi, kerbau, atau keledai. Sampai di sini jelas. Nah, pada tahunnya, ya. Lantas di sini juga sudah ada keterangannya di www.karawangcup.go.id. Anda bisa lihat di Google, ya. Selanjutnya kita ke halaman. Nah, di sini ada Karawang diperbutkan Banten dan Mataram. Dulu sejarahnya, ya. Lantas ke bawahnya lagi ada pusaka, ya. Ini pusaka keris, ya. Nah, bisa dilihat di artikelnya, di tulisannya ini sangat bagus, sangat komplit sekali. Dan ini tentang piagam pelat kuning kandang sapi gede. Ini kalau tidak salah tempat pemakaman para Bupati Karawang di Desa Mangungjaya, Cilamaya. Selanjutnya ini ada gedung pemerintah daerah Kabupaten Karawang. Nah, kita akan membahas atau mengetahui tentang Bupati Karawang dari masa ke masa, supaya kita tambah kecintaan kita kepada Kota Pangkal Perjuangan, Kota Lumbung Padi, Kabupaten Karawang. Nah, ini juga ada keterangan dari pertama dulu, ya. Pertama, Bupati Karawang pertama yaitu Raden Adipati Singa Perbangsa. Memerintah atau menjabat pada dekade 1633 sampai 1677. Raden Adipati Singa Perbangsa memimpin pemerintahan Karawang yang berpusat di Bunut Kertayasa, wilayah Kelurahan Karawang Kulon sekarang, ya, selama 4 tahun, sejak tahun 1633 sampai 1677. Raden Adipati Singa Perbangsa didampingi Arya Wirasaba dengan gigih mengusir penjajahan Belanda dari tanah air, hingga Arya Wirasaba disebut sebagai the Tweede Regent, dan Raden Adipati Singa Perbangsa disebut Hout Regent oleh Belanda tentunya. Raden Adipati Singa Perbangsa wafat pada tahun 1677. Beliau dimakamkan di Manggung, Ciparage, Desa Mangungjaya, Kecamatan Cilamaya, dengan sebutan akhirnya sebagai Ki Panembahan Singa Perbangsa Dalem Kalidonan, yang disebut juga Eyang Manggung. Nah, demikian nama Bupati Karawang pertama, yakni Raden Adipati Singa Perbangsa. Sekarang kita ke yang kedua. Yang kedua bisa kita lihat di mana Bupati yang menjabat di periode kedua, yaitu Raden Anom Wirasuta. Raden Anom Wirasuta diangkat sebagai Bupati Karawang kedua menggantikan ayahandanya, yakni Raden Adipati Singa Perbangsa. Pelantikan dilakukan di Citaman, Pangkalan, Loji, ya, daerah Loji. Pada masa kepemimpinan sebagai Bupati Karawang selama 44 tahun, cukup lama juga. Raden Anom Wirasuta dikenal dengan sebutan Panembahan Manggu. Beliau wafat dan dimakamkan di Bojong Manggu, Pangkalan. Selanjutnya kita ke Bupati Karawang yang kedua, yakni Raden Jayanegara.
Setelah Raden Anomwirasuta, jabatan Bupati Karawang diserahkan kepada anaknya, yakni Raden Jayanegara yang bergelar Adipati Panatayuda II. Raden Jayanegara II menjabat Bupati Karawang selama 10 tahun. Setelah wafat beliau dimakamkan di Waru Tengah, Pangkalan. Raden Jayanegara dikenal dengan sebutan Waru Tengah. Ternyata kota Pangkalan Loji juga menyimpan sejarah yang luar biasa. Nah, di periode selanjutnya, nama Bupati Karawang yang keempat yaitu Raden Singanegara, memerintah pada tahun 1721 sampai dengan 1731. Raden Singanegara adalah putra Raden Jayanegara bergelar Adipati Panatayuda II. Raden Singanegara dikenal juga dengan nama Raden Martanegara. Setelah wafat, dikenal dengan Panembahan Waru Hilir. Nah, ini untuk Bupati Karawang yang keempat ya, yaitu Raden siapa tadi? Raden Singanegara. Yang selanjutnya kita ke Bupati Karawang yang kelima. Bupati Karawang yang kelima yaitu Raden Muhammad Soleh. Beliau menjabat dari masa 1752 sampai dengan 1786. Nah, ini ya keterangannya. Setelah Raden Jayanegara mengakhiri masa kepemimpinannya sebagai Bupati Karawang, lalu anaknya Raden Muhammad Soleh yang bergelar Adipati Panatayuda IV menggantikannya. Raden Muhammad Soleh yang juga dikenal dengan nama Raden Muhammad Zainal Abidin atau Dalem Balon, memimpin pemerintahan di Kabupaten Karawang selama 34 tahun. Cukup lama juga ya, karena ini masa edarnya atau masa pemerintahannya di 1752. Lalu yang ke-6 ada nama Bupati yang ke-6 Kabupaten Karawang adalah Raden Singasari. Beliau menjabat dari 1786 sampai dengan 1809. Yaitu menggantikan Raden Muhammad Soleh. Jabatan Bupati Karawang diserahkan kepada Raden Singasari, putra mantu Raden Muhammad Soleh. Bupati yang bergelar Raden Adipati Arya Singasari atau Panatayuda V. Nah, ini nama Panatayuda juga ada nama gedung, ya, Gedung Panatayuda. Dulunya gedung tempat sarana olahraga, ya, di Karawang Kota. Itu memimpin selama 23 tahun dan beliau wafat pada tahun 1836. Jenazah Raden Adipati Arya Singasari dimakamkan di Duro Kebon Agung Jatibarang, di Brebes ini, Jawa Tengah ya. Karena sebelum wafat, bupati yang kemudian dikenal dengan sebutan Dalem Duro ini dialih tugaskan dari Bupati Karawang menjadi Bupati Brebes. Nah, ini yang tidak banyak kita tahu ya, di antara kita mungkin tidak banyak yang tahu. Yang ketujuh, Bupati Karawang Raden Arya Sastradipura. Beliau menjabat dari 1809 sampai dengan 1811. Raden Arya Sastradipura adalah putra Raden Muhammad Soleh, Bupati Karawang yang kelima. Beliau diangkat sebagai duak atau demang setingkat patih dengan melaksanakan tugas dan pekerjaan sebagai bupati di Karawang selama 2 tahun. Ini cukup singkat juga periode jabatannya. Lalu yang ke-8 ada Raden Adipati Suryalaga. Raden Adipati Suryalaga memimpin Karawang di era 1811 sampai dengan 1813. Nah, beliau menggantikan Raden Arya Sastradipura adalah Raden Adipati Suryalaga. Pada waktu kecil Raden Adipati Suryalaga bernama Raden Ema. Beliau adalah putra sulung Raden Adipati Suryalaga, Bupati Sumedang tahun 1765 sampai 1783. Nah, ini keterangannya ya. Lalu yang ke-9, nama Bupati Karawang itu ada Raden Arya Sastradipura. Beliau menjabat dari 1811 sampai 1820. Raden Arya Sastradipura, Bupati Karawang yang ke-9,
yang menjabat di era tersebut. Nah, selanjutnya kita ke bagian yang ke-10 ya. Bupati Karawang yang ke-10 yaitu Raden Adipati Suryanata. Nah, Raden Adipati Suryanata beliau menjabat di dekade 1821 sampai 1829. Nah, pada masa pusat pemerintahan Karawang di Wanayasa, Purwakarta ya, Raden Adipati Suryanata putra Adipati Wiranata dalam Sepuh Bogor keturunan Cikundul. Nah, diangkat sebagai Bupati Karawang menggantikan Raden Arya Sastrapura. Jadi Karawang dulu pernah berkedudukan di Purwakarta juga. Nah, ini yang termasuk saya tidak tahu ini ya. Lalu yang ke-11 ada Raden Adipati Suryawinata. Ya, Raden Adipati Suryawinata beliau menjabat di dekade tahun 1829 sampai 1849. Nah, keterangannya bisa dilihat di artikelnya, di tulisannya. Raden Adipati Suryawinata dikenal dengan sebutan Dalem Solawat atau Dalem Santri. Nah, pantas saja kalau antara Purwakarta Karawang itu terkenal dengan kota santri ya, kota yang banyak berdiri pondok-pondok pesantren dari mulai zaman dulu sampai dengan zaman sekarang ya, termasuk diantaranya adalah pesantren yang didirikan oleh Syekhona Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri di Sempur atau yang disebut dengan Mama Sempur. Sampai sekarang ribuan pondok pesantren berada di Kabupaten Karawang. Yang selanjutnya, Bupati yang ke-12 adalah Raden Muhammad Noh. Beliau menjabat dari 1849 sampai 1854. Nah, ini keterangannya Raden Muhammad Noh ya, Bupati Karawang yang ke-12. Beliau wafat pada tahun 1854 serta dimakamkan di Masjid Agung Purwakarta. Jadi antara Purwakarta, Karawang, Subang itu memiliki hubungan yang sangat luar biasa, sangat dekat sekali dari segi sejarah. Yang ke-13 ada Raden Adipati Sumadipura. Beliau menjabat dari 1854 sampai 1863. Raden Adipati Sumadipura putra Raden Adipati Sastradipura, Bupati Karawang yang ke-8, yang dilahirkan pada tahun 1814 dengan sebutan Uyang Ajian atau Dalem Sepuh. Nah, Raden Adipati Sumadipura menjabat sebagai Bupati Karawang selama 9 tahun. Beliau wafat tahun 1863 di Purwakarta dan dimakamkan di Masjid Agung. Nah, bagi para pencinta sejarah dan juga para pencinta ziarah, ini bisa kita berziarah ke makam para pendiri Kabupaten Karawang atau para pemimpin Karawang. Selanjutnya kita lihat yang ke-14. Bupati Karawang yang ke-14 ada Raden Adikusuma. Raden Adikusuma memerintah pada dekade 1883 sampai 1886. Nah, ini ya sekilas profil tentang Bupati Karawang yang keempat, yaitu Raden Adikusuma. Nah, makamnya ada di Masjid Agung Purwakarta. Yang ke-15 ada Raden Suryakusuma. Bupati Karawang yang ke-15 yaitu Raden Suryakusuma, menjabat pada periode 1886 sampai 1911 ya, 1911. Nah, menggantikan sang ayah Raden Adikusuma, Raden Suryakusuma alias Apun Harun yang bergelar Raden Adipati Sastradiningrat ketiga menjabat Bupati Karawang selama 25 tahun ya, 25 tahun cukup lama juga. Nah, beliau wafat pada tahun 1935 dan dimakamkan di Masjid Agung Purwakarta. Tentu ini masa-masa sebelum masa kemerdekaan ya, di masa-masa penjajahan Belanda dan para penjajah yang lainnya.
Lalu yang ke-16 ada Raden Tumenggung Arya Gandanagara. Bupati Karawang yang ke-16 yaitu Raden Tumenggung Arya Gandanagara, menjabat pada periode 1911 sampai 1925. Nah, makamnya juga ada di Masjid Agung Purwakarta. Nah, ini luar biasa sekali Masjid Agung Purwakarta. Selanjutnya yang ke-16 ya, yang ke-16. Ya, yang ke-16 ini Raden Tumenggung Arya Gandanagara. Raden Arya Tumenggung Gandanagara ini menjabat pada 1911 sampai 1925. Ini cukup lama juga, 14 tahun ya. Wafatnya di tahun 1940 serta dimakamkan di Masjid Agung Purwakarta. Yang ke-17 ada Raden Adipati Arya Surya Miharja. Raden Adipati Surya Miharja, Bupati Karawang yang ke-17, menjabat di periode 1925 sampai 1942. Ya. Sebelum masa pendudukan Jepang, bupati yang menjabat di masa ini adalah Raden Adipati Arya Surya Miharja. Beliau adalah putra Raden Rangga Haji Muhammad Syafi'i asal Garut yang bergelar Raden Adipati Songsong Kuning. Yang ke-18 ada Raden Panduwinata, Bupati Karawang yang ke-18, Raden Panduwinata, menjabat 1442 sampai 1945. Beliau adalah Bupati Karawang yang terakhir yang berkantor pusat di Purwakarta dengan sebutan Raden Kanjeng Pandu Surya Diningrat. Raden Panduwinata menjabat Bupati Karawang pada masa pendudukan Jepang, berkedudukan di Subang. Nah, lantas kita selanjutnya ada para Bupati Karawang yang berkedudukan di Subang. Kita lanjutkan para Bupati Karawang yang berkedudukan di Subang, yaitu yang ke-19 Raden Juwarsa. Raden Juwarsa menjabat pada periode 945 sampai 1948. Nah, berhubung sedang bergolaknya revolusi pada masa pemerintahan Karawang dipimpin Raden Juwarsa, pusat pemerintahan dialihkan dari Wanayasa Purwakarta ke Subang. Nah, ini ya. Jadi pusat pemerintahannya berpindah-pindah, Karawang, Purwakarta, Subang, lalu ke nanti pada akhirnya ke Karawang lagi. Nah, ini mah ada fotonya nih ya. Bupati Karawang yang ke-20 Raden Ateng Surapraja dan Raden Marta ya, menjadi pemimpin Kabupaten Karawang pada masa 1448 sampai 1949. Ini hanya 1 tahun ya. Nah, karena mungkin pada masa perang perjuangan kemerdekaan ya, ini fotonya Raden Ateng Surapraja. Lalu para Bupati Karawang yang berkedudukan kembali di Karawang ya, yang kembali di Karawang, Bupati Karawang yang ke-21 dan berkedudukan kembali di Karawang yaitu Raden RM Hasan Surya Sacakusuma. Nah, menjabat 1949 sampai 1950. Tidak lama juga ya. Tidak lama juga karena masih pada awal-awal masa kemerdekaan ini kalau dilihat masa periodenya. Ya, kita tahu Karawang adalah bagian dari sejarah bangsa Indonesia dan kita mengenal bahwa sang proklamator Presiden Soekarno pun pada masa itu sempat diculik ke Rengas Dengklok ya, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia oleh para pemuda pada saat itu. Lalu yang kedua ada Raden Rubaya. Raden Rubaya memerintah pada tahun 1950 sampai 1951. Nah, Raden Rubaya memegang jabatan Bupati Karawang hanya setahun ya, cukup singkat juga.
Beliau adalah putra Raden Suryanata Miharja asal Sumedang yang menjabat Wedana Leles di Garut. Nah, kita lanjutkan lagi ke Bupati Karawang yang ke-23. Bupati Karawang yang ke-23 yaitu Raden Muhammad Thohir Mangkudijoyo. Nah, Bupati Karawang yang ke-23 yaitu Raden Muhammad Thohir Mangkudijoyo, menjabat pada 1951 dan 1960. Nah, 9 tahun ya, cukup lama juga Raden Muhammad Thohir Mangkudijoyo. Nah, ini fotonya nih ya. Nah, ini sudah masa-masa setelah kemerdekaan ini. Selanjutnya, nah ini cukup terkenal juga ya, sampai namanya itu kita kenal ada nama Jalan Husni Hamid, yaitu Bupati Karawang yang ke-24, Letkol Infantri Haji Husni Hamid. Ini cukup populer juga ya, karena namanya disematkan di nama jalan di Karawang Kota. Bupati ke-24 Karawang yaitu Letkol Infantri Haji Husni Hamid berkisar jabatannya di tahun 1960 sampai 1971. Nah, ini sebelum menjabat Bupati Karawang, Letnan Kolonel Infantri Haji Husni Hamid adalah seorang komandan Kodim 0604 Kodim Karawang ya. Beliau adalah putra ketiga dari Haji Abdul Hamid asal Cilegon, Banten. Nah, pada masa kepemimpinannya, jabatan Bupati Karawang merangkap sebagai Kepala Daerah dan Ketua DPR GR berdasarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25/1960. Dan kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 19/1963. Baik, para wargi Karawang, kita lanjutkan ya. Setelah Bupati Karawang yang ke-24 yakni Letkol Infantri Haji Husni Hamid ya, ini dari TNI ya, ini sangat populer juga. Kita lanjutkan ke Bupati Karawang yang ke-25. Bupati Karawang yang ke-25 masih dari unsur TNI, yakni Kolonel Infantri Setia Syamsi. Beliau menjabat pada era 1971 sampai dengan 1976. Ini masa jabatannya sudah mulai diatur ya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menjabat satu periode selama 5 tahun. Kolonel Infantri Setia Syamsi adalah putra Suparman asal Bandung. Banyak juga ya Bupati Karawang yang lahir di Bandung. Bupati kelahiran 3 April 1926 ini sebelum menjabat Bupati Karawang adalah Komandan Kodim. Lagi-lagi ini adalah Komandan Kodim 0604 Karawang. Dan Kepala Staf Brigif 127 Guntur Dam 6 Siliwangi Cianjur. Nah, selanjutnya Bupati yang ke-26 adalah Kolonel Infantri Tata Suwanta Hadi Saputra. Beliau menjabat pada dekade 1976 sampai 1981. Ini dari TNI juga. Nah, ini dari TNI. Putra Taslim Kartajumena asal Cirebon. Dan juga ada beberapa bupati yang berasal dari Cirebon, yang kelahiran Cirebon. Nah, sebelum menjabat Bupati Karawang, beliau adalah Komandan Kodim Garut yang kemudian beralih tugas ke Korem Tarumanegara di Garut dan anggota DPRD tingkat 1 Jawa Barat. Kolonel Infantri Tata Suwanta Hadi Saputra adalah putra kelahiran Bandung tanggal 23 April 1924. Saat menjabat Bupati Karawang sampai tanggal 7 Juli 1977, beliau didampingi Ketua DPRD Letnan Kolonel Infantri RH Jaja Abdullah. Nah, selanjutnya mulai tanggal 26 Agustus 1977 didampingi Ketua DPRD Letkol Infantri Haji Sujana Priyatna. Ya, ini Bupati Karawang yang ke-26, yakni Kolonel Infantri Tata Suwanta Hadi Saputra.
Selanjutnya Bupati Karawang yang ke-20 berapa nih? Yang ke-27. Ya, yang ke-27 adalah masih dari TNI, Kolonel CPL Haji Opon Sopanji. Beliau menjabat dari 1981 sampai 1986. Kolonel CPL Haji Opon Sopanji adalah putra Atma Miharja asal Sukapura, Tasikmalaya. Sebelum menjabat Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Karawang, dulu dikenal dengan tingkat 2 ya. Beliau adalah Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Semasa menjabat Bupati di Karawang, Kolonel CPL Haji Opon Sopanji didampingi Ketua DPRD Letnan Infantri Haji Sujana Priyatna. Ya. Ini Haji Sujana Priyatna juga cukup populer juga ya. Setelah masa jabatan Bupati Karawang selesai, Kolonel CPL Haji Opon Sopanji menjabat kembali sebagai Ketua DPRD Bogor. Lalu yang ke-28 masih dari unsur TNI. Bupati Karawang yang ke-28 adalah Kolonel CZI Haji Sumarno Suradi. Nah, Bupati ini cukup populer pada masa-masa dulu karena anak-anak SD, anak-anak sekolah dasar itu harus menghafal nama pejabat daerah. Bahkan harus menghafal nama-nama menteri. Ya, ini pada zaman Presiden kedua Bapak Haji Muhammad Soeharto. Anak-anak SD dulu kenal ya, hafal dengan nama-nama pejabat daerah, bupati, gubernur, dan presiden, juga nama-nama menterinya. Ini cukup populer. Yakni Bupati Karawang yang ke-26 Kolonel CZI Haji Sumarno Suradi. Beliau menjabat Bupati Karawang didampingi Ketua DPRD Letnan Kolonel Infantri Haji Sujana Priyatna. Ini sudah 3 kali berturut-turut nih ya, didampingi oleh sebagai pendampingnya yaitu Haji Sujana Priyatna. Dan setelah itu digantikan oleh Kolonel Infantri Haji Jamal Sapiudin yang lahir di Bandung. Nah, ini Kolonel CZI Sumarno Suradi. Ini cukup populer ya, cukup populer. Namanya cukup populer. Haji Sumarno Suradi, Bupati Karawang yang ke-28. Selanjutnya Bupati Karawang yang ke-29 ada Kolonel Infantri Dr. Andes Haji Dadang S. Muhtar atau Pak Haji Dasim. Nah, ini yang kekinian ya, yang sangat populer. Beliau juga pernah menjadi anggota DPR RI ya. Nah, ini Bapak Kolonel Infantri Haji Dadang S. Muhtar menjabat dari tahun 1996 sampai 2000. Ya, ini 2 periode Pak Haji Dadang S. Muhtar ini. Beliau juga dari unsur TNI ya. Dari kepemimpinan sebelumnya yaitu Bapak Kolonel CZI Haji Sumarno Suradi kepada Bapak Kolonel Infantri Dr. Andes Haji Dadang S. Muhtar. Beliau adalah putra R.E. Herman asal Kelanengan Cirebon. Pada masa kepemimpinan Kolonel Infantri Dr. Andes Haji Dadang S. Muhtar didampingi Ketua DPRD Kolonel Infantri Jamal Sapiudin sampai dengan tanggal 3 Agustus 1999. Selanjutnya Kolonel Infantri Dr. Andes Haji Dadang S. Muhtar didampingi oleh Ketua DPRD A.S. Purwanto. Putra pejuang asal Cikampek, pejuang 45 ya. Ini Bapak pendampingnya. Nah, lanjut ke Bupati Karawang yang ke berapa? Yang ke-30. Nah, Bupati Karawang yang ke-30 yaitu Raden Haji Daud Priyatna SHMSI, menjabat pada tahun 2000. Nah, setelah kepemimpinan Bupati Karawang, Kolonel Infantri Dr. Andes Haji Dadang S. Muhtar kembali ke Mabes TNI sebelum habis masa jabatannya sebagai pejabat sementara. Bupati dipegang wakilnya yaitu Raden Haji Daud Priyatna asal Pedes Karawang. Nah, ternyata ada juga orang Karawang asli ya
yang lahir pada tanggal 29 Juli 1941 berdasarkan SK Mendagri nomor sekian. Raden Haji Daud Priyatna selain menjabat Bupati Karawang juga merangkap sebagai Wakil Bupati, yaitu pada periode tahun 2000-an. Kita lanjutkan ke Bupati Karawang yang selanjutnya, yaitu Bupati Karawang yang ke-31, yakni Haji Ahmad Dadang. Haji Ahmad Dadang menjabat pada dekade 2000 sampai dengan 2005, ya 5 tahun satu periode. Setelah Raden Haji Daud Priyatna menyelesaikan jabatan Bupati Karawang tahun 2000, Kabupaten Karawang selanjutnya mengadakan pemilihan Bupati Karawang periode tahun 2000-2005. DPRD selaku penyelenggara Pilbub, Haji Ahmad Dadang yang didampingi HD Salahuddin Mufti terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati periode 2000 sampai 2005. Ternyata Pak Ahmad Dadang juga adalah sebagai dari Kesatuan TNI, ya, pangkatnya itu Letkol Purnawirawan Haji Ahmad Dadang. Bahkan beliau pernah menjabat sebagai Komandan Kodim Aceh Timur Langsa. Luar biasa pokoknya Karawang lah. Beliau adalah asli putra Cilamaya Karawang. Nah, Pak Ahmad Dadang ini asli putra Cilamaya Karawang. Kelahiran 8 Agustus 1948, putra seorang tokoh Cilamaya. Ya, luar biasa. Lanjutnya kita ke Bupati Karawang yang ke-32. Bupati Karawang yang ke-32 yaitu Dr. Andes HD Salahuddin Mufti MM. Tahun 2005, ya. Nah, Dr. Andes HD Salahuddin Mufti putra Haji Jamil bin Yusuf lahir di Karawang pada tanggal 3 November 1945. Nah, pada akhirnya banyak juga putra yang lahir dari Kabupaten Karawang itu sendiri, ya, yaitu diantaranya adalah yang tadi telah disebutkan, dan salah satunya juga Bapak Dr. Andes HD Salahuddin Mufti MM yang menjabat Bupati ke-32 di periode tahun 2005. Lanjut ke, nah ini Pak Dadang S. Muhtar lagi nih. Bupati Karawang yang ke-33 yaitu Dr. Andes Haji Dadang S. Muhtar 2005 sampai 2010 karena beliau menjabat 2 periode, ya. Pak Kolonel Infanteri Purnawirawan Dr. Andes Haji Dadang S. Muhtar putra R.E. Herman asal Cirebon. Nah, ini berdasarkan kembali memimpin Kabupaten Karawang hasil pilihan rakyat langsung ini, ya, pada Pilkada tahun 2005. Dilantik sebagai Bupati Karawang pada tanggal 16 Desember 2005 oleh Gubernur Jawa Barat pada saat itu, yakni Bapak Dr. Dani Setiawan. Kita lanjut ke Bupati Karawang selanjutnya, yaitu Bupati Karawang yang ke-34. Bupati Karawang yang ke-34 yakni Bapak Insinyur Iman Sumantri. Ya, beliau sebagai PLT Bupati di Desember 2010. Insinyur Haji Iman Sumantri putra Mayor Purnawirawan TNI Ishak Iskandar lahir di Cimahi, Bandung pada tanggal 15 November 1956 berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 131 garis miring Kep titik 1714 seterusnya sekian. Nah, ini Bupati Karawang yang ke-34 PLT Bupati, ya, Bapak Insinyur Iman Sumantri. Selanjutnya Bupati Karawang yang ke-35. Bupati Karawang yang ke-35 yaitu Dr. Andes Haji Ade Suara MH. Beliau menjabat pada dekade 2010 sampai 2015. Setelah Dr. Andes Haji Dadang S. Muhtar menyelesaikan jabatan Bupati Karawang tahun 2010, kemudian Karawang mengadakan pemilihan Bupati Karawang periode tahun 2010 sampai 2015. Dr. Andes Haji Ade Suara MH yang berpasangan dengan Dr. Hajah Selika Nurahadiana, ya, Bupati sekarang, terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati pada periode 2010-2015.
Nah, dilantik sebagai Bupati Karawang pada tanggal 27 Desember 2010 oleh Gubernur Jawa Barat pada saat itu, Bapak Haji Ahmad Heriawan. Dan selanjutnya, terus kita ke bupati selanjutnya, yaitu bupati yang ke-36. Nah, ini yang tadinya wakil bupati menjadi PLT bupati, yaitu Ibu Dr. Hajah Selika Nurahadiana, PLT Bupati Karawang 2014-2015. Dr. Selika Nurahadiana putri Haji Deden Fuad Nurahadian, lahir di Bandung pada tanggal 19 Juli 1980. Ya, masih muda ya, Teh Seli itu. Kita kenal sekarang dengan sebutan Teh Seli. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor sekian-sekian-sekian, mendapatkan dan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pelaksana tugas Bupati Karawang pada periode 2014-2015. Seli pas jadi Bupati PLT ya. Dalam membangun tugasnya didampingi oleh Ketua DPRD pada saat itu, yaitu Ketua DPRD Kabupaten Karawang Bapak Haji Toto Suripto dari PDI Perjuangan kalau tidak salah ya. Itu Bupati Karawang yang ke-36. Selanjutnya Bupati Karawang yang ke-37, Bapak Insinyur Dedi Mulyadi sebagai PLT Bupati Karawang di periode 27 Desember 2015 sampai dengan Februari 2016. Nah, Kepala Badan Koordinasi Pemerintah dan Pembangunan BKPP Wilayah 2 Provinsi Jawa Barat, Insinyur Dedi Mulyadi, bukan Dedi Mulyadi Kang Dedi ya, bukan Kang Dedi Bupati Purwakarta, ini Dedi yang lain. Ya, itu ditunjuk sebagai pejabat Bupati Karawang, PLT ya. Pelantikan dilaksanakan di Gedung Sate Bandung. Bapak Insinyur Dedi menggantikan Bupati Karawang sebelumnya, Ade Suara, dan pelaksana tugas PLT sebelumnya yaitu Bupati Karawang Dr. Selika Nurahadiana yang masa jabatannya berakhir pada 27 Desember 2015. Dedi mengisi kekosongan jabat Bupati Karawang hingga pemenang pilkada serentak resmi dilantik pada tanggal 10 Februari 2016. Nah, ini PLT ya, PLT. Nah, selanjutnya pada periode selanjutnya, Bupati Karawang yang ke-38, yakni terpilih kembali Ibu Dr. Hajah Selika Nurahadiana, menjabat pada periode 2016 sampai 2021. Dr. Hajah Selika Nurahadiana, putri dari Haji Deden Fuad Nurahadian, lahir di Bandung pada tanggal 18 Juli 1980, berdasarkan surat Mendagri nomor sekian-sekian-sekian tahun 2006 tentang pengangkatan Dr. Selika Nurahadiana sebagai Bupati Karawang Provinsi Jawa Barat tanggal 10 Februari 2016. Nah, beliau berpasangan sebagai pemenang Pilkada Kabupaten Karawang, yakni berpasangan dengan Pangarsa Kiai Haji Ahmad Jamak Syari SAG. Ya, beliau putra dari Kiai Sepuh, salah satu Kiai Sepuh di Kabupaten Karawang. Beliau juga sebagai adik kandung dari Ketua PCNU Kabupaten Karawang. Nah, ini Kang Jimmy ya, wakil bupatinya pada periode 2016-2021. Selanjutnya, periode 2021-2025, Dr. Hajah Selika Nurahadiana kembali terpilih menjadi Bupati Karawang. Beliau berpasangan dengan Haji Aep Syepullah SE. Ya, terpilih kembali melalui pemilihan Bupati secara langsung di 2021 sampai 2025. Teh Seli kembali menjabat sebagai Bupati Karawang. Sebelumnya Teh Seli telah menjadi wakil bupati dan menjadi PLT bupati juga, lantas dilanjutkan oleh Kang Haji Acep Jamhuri sebagai pelaksana harian bupati pada 2021 sebelum masa
pemilihan bupati dan wakil bupati tersebut. Para pemirsa sekalian, demikianlah sekilas tentang nama-nama Bupati Karawang dari masa ke masa. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian, terutama dalam menyuguhkan tayangan-tayangan video yang positif, yang edukatif, yang informatif, dan juga tentang hal-hal religi, islami, dakwah, dan tilawatil Quran. Bagi Anda yang suka dengan video ini, jangan lupa dukung kami dengan cara klik like, subscribe, boleh komen di kolom komentar, dan boleh juga di-share ke media sosial yang Anda punya, supaya banyak orang yang tahu tentang hal-hal yang berkaitan dengan religi, islami, edukasi, pendidikan, informasi, dakwah, dan tilawatil Quran. Selamat beraktivitas, semoga kesuksesan, keberkahan, dan kesehatan selalu menyertai kita semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng minangkala